Pemuda itu menatap langsung ke arah pria gendut yang tertegun dengan perkataannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berbalik namun dengan kuas di tangannya, perubahan halus terjadi. Nafas semacam ini tidak dihasilkan oleh hukum atau energi magis apapun, tetapi merupakan emosi paling murni dari lubuk hati yang terdalam. Dapat dikatakan sebagai gambaran paling otentik dari keadaan pikiran pemuda saat ini. Hiruk-pikuk dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Bagus. Luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada kaligrafi dan lukisan jenius di antara mahasiswa baru. Meskipun dia belum mencapai level pena jatuh seperti badai, jaraknya tidak jauh. Lukisan lahir dari hati, dari pena, dan mendarat di atas kertas, muncul di atas kertas dengan luar biasa. Jelas, dia memahami esensi karya presiden setelah pertama kali menyalinnya. Seorang tuan. Dalam sekejap, pemuda itu mendapat pujian dari banyak orang yang mahir dalam kaligrafi dan melukis. Beberapa remaja putri yang sedang mengantri untuk penilaian memiliki bintang kecil di matanya ketika memandang pemuda tampan ini. Boleh dikatakan ketika pemuda itu mulai melukis, ia sama sekali tidak menarik perhatian siapapun, karena aura yang dipancarkan pemuda tampan ini terlalu lemah. Kedua, dan yang lebih penting, ketika pemuda itu sedang melukis sebelumnya, ia tidak memancarkan aura lemah namun halus tersebut pada saat ini. Walaupun lukisannya sebelumnya cukup bagus, siapa di antara orang-orang yang mempersiapkan penilaian yang akan mengira bahwa dia perbedaan. Namun kini, nampaknya pemuda ini sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya karena ingin mengajari pria gendut yang tidak menghargai kaligrafi dan lukisan itu. Patah. Bang bang. Bang bang bang. Berdengung. Kemudian pemandangan yang lebih mencengangkan muncul. Bahkan Chen Hao, yang ingin melihat seberapa kuat orang yang memberinya pelajaran dan bagaimana dia bisa pamer, mengikuti pena di tangan pemuda itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak matanya. Jatuh ke dalamnya. Saat sapuan kuas pemuda itu, nada-nada loncatan seakan muncul di hati setiap orang. Setelah beberapa sapuan, tampak seperti bunga teratai yang bermekaran dari kuas pemuda itu. Bunga mekar di pena. Dengan ingatan Chen Hao tentang bumi, bunga-bunga bermekaran dalam tulisannya, yang hanya merupakan kata sifat untuk menggambarkan bakat sastra dengan pemikiran yang tampan dan puisi yang sangat bagus. Namun kini, di hadapan semua orang, pemuda tampan itu mengartikan semacam cinta yang datang dari lubuk jiwanya, konsepsi artistik, dan menginfeksi semua orang yang hadir. Pada saat ini, gambaran pemuda tampan di mata semua orang tiba-tiba menjadi lebih tinggi, dan cahaya suci kemasan secara alami muncul di sekelilingnya, seperti lukisan orang suci. Beberapa juri dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi tercengang. Ketika sebuah karya selesai, setiap orang bisa keluar dari konsepsi artistik anak muda. Pada saat ini, ekspresi pemuda itu masih teliti, dia dengan lembut mengambil aliran air yang menetes, membersihkan set kuas yang dibawanya, dan memasukkannya ke dalam pikirannya lagi. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi arah matanya jelas berarti bahwa Chen Hao sedang diminta untuk menulis. Adik gendut, ayolah, kaligrafi dan lukisan memang bukan hal yang bisa dikuasai dalam semalam. Ayo kita mulai berbisnis, kata Ao Gao lega. Meski Ao Yao kurang mahir, ia tetap tahu sedikit dan memiliki penglihatan yang bagus. Bocah tampan ini memiliki level lukisan setinggi beberapa gunung. Nyatanya, perkataan pemuda tersebut yang terkesan unggul serta kepiawaiannya yang luar biasa dalam kaligrafi dan melukis telah meyakinkan para peminat di sekitarnya, terutama para pecinta kaligrafi dan lukisan sejati, yang merasa bahwa apa yang dikatakan pemuda tersebut ada benarnya dan tindakannya memang tidak sopan dan terlalu menghina kaligrafi dan lukisan. Pria gendut itu tidak bisa pergi. Kita masih perlu melihat bagaimana rasanya menjadi ahli kaligrafi dan pelukis alami. Pria gendut, mulai, kami menunggu. Haha. Kakak gendut, kamu sebenarnya adalah penjahat ulung. Kaligrafi dan lukisan tidak sesederhana yang kamu kira. Adik kecil ini benar-benar ahli. Tapi, meski begitu, dengan bakatmu, gendut, kamu harus belajar kaligrafi dan melukis dengan baik. Anda jauh lebih baik daripada orang biasa. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami masih dapat menerima Anda sebagai pengecualian. Mengenai penyalinan, saya pikir semua orang tidak boleh mempermalukan pria gemuk itu. Seorang kandidat duduk di tengah ulasan itu tiba-tiba berdiri dan melihat. Kata Chen Hao kepada pemuda itu. Begitu orang ini berbicara, para pemberontak di sekitarnya berhenti berteriak dan berbicara. Tentunya di kalangan pelajar lama, orang ini sangat terkenal dan memiliki gengsi yang tinggi. Sebelum Chen Hao dapat berbicara, pria yang berdiri memandang pemuda tampan itu, menangkupkan tinjunya dan berkata,
jika tebakanku benar, saudara ini pasti Tang Hu dari keluarga Tang Bintang Dahua kita, kan? Wow, begitu kata Tang Hu keluar, orang-orang di sekitarnya berseru. Para kupu-kupu malam yang sudah dikejutkan oleh kemampuan melukis yang luar biasa dari pemuda tampan itu menunjukkan ekspresi keterkejutan dan kegembiraan saat ini. Tang Hu. Dia sebenarnya adalah Tang Hu. Tang Hu, anak pertama dari 4 talenta hebat di Dahua, tak heran dia memiliki kemampuan melukis yang begitu indah dan mendalam. Gebrakan diskusi muncul di antara kerumunan. Dikatakan bahwa presiden kita mengagumi Tang Hu. Tidak, presiden sering menyalin karya Tang Hu, dan dia menyebutkannya setiap kali berkomunikasi dengan kita. Namun, mengapa dia datang ke akademi kita dan datang untuk ujian? Dia adalah monster jenius dari akademi top. Iya, aku juga kaget. Tapi kalau dilihat seperti ini, mungkin perjanjiannya baru saja habis dan dia direkrut oleh kampus kita dengan gaji super tinggi. Sangat mungkin, teknik penyamaran kuno yang diturunkan oleh keluarga Tang adalah sangat kuat. Anda berkata, mungkinkah ini penampilan Tang Hu yang sebenarnya? Keluarga Tang memiliki seni penyamaran kuno. Meskipun tidak dapat mengubah bentuk tubuh dan penampilan sesuka hati seperti Dai Xingsu, ia dapat mengubah penampilan dan nafas di area kecil yang setara dengan kondisi akhir Dai Xingsu. Tidak ada yang bisa merasakannya. Oleh karena itu, dalam keluarga Tang, siapapun yang memiliki bakat tertentu tidak akan pernah jelek. Tepatnya, saya benar-benar tidak tahu seperti apa bentuknya. Siapa tahu, gambar yang dikirimkan bukan berumur 100 tapi 80 tahun. Bagaimana kita bisa tahu seperti apa sebenarnya? Saya hanya tahu bagaimanapun juga, Presiden, wanita cantik ini, mulai sekarang, kami orang tidak akan memikirkannya. Setelah mendengar komentar-komentar di sekitarnya, pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada pembicara, saudaraku, penglihatanmu sangat bagus. Apakah kamu menemukan jejak apapun saat melukis? Kata-kata pemuda itu tidak diragukan lagi mengakui identitasnya, Tang Hu. Dan dia menanyakan hal ini karena dia menyembunyikan tekniknya sendiri saat melukis. Saat menyalin, dia harus melupakan dirinya sendiri. Tang Hu adalah cucu langsung dari kepala keluarga Tang dari keluarga warisan Dahua Xingsu Sage. Ia dikenal sebagai anak pertama dari 4 talenta besar Dahua lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Sebagai keturunan dari keluarga bijak kaligrafi tentu saja merupakan keahlian istimewanya, namun untuk menjadi yang pertama dari 4 talenta hebat, kaligrafi saja jelas tidak cukup. Prestasinya di bidang seni lukis dan musik juga sama-sama luar biasa, tak kalah dengan kaligrafinya. Haha, memang kakak Tang Hu. Lebih baik bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Bukannya aku punya selera yang bagus. Pencapaian kakak Tang dalam kaligrafi dan lukisan telah mencapai titik di mana dia telah kembali ke sifat aslinya dan miliknya, sapuan kuas yang indah telah berkembang. Saat saya menyalin, saya masih dapat melihat gaya saudara Tang. Itu aneh. Oh, bagaimana saudara itu tahu bahwa aku Tang Hu? Saya, Wakil Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Yi Qian, telah menerima kabar dari Presiden sebelumnya. Saudara Tang, Anda telah direkrut secara khusus untuk masuk perguruan tinggi Dahua. Di seluruh perguruan tinggi Dahua, hanya ada satu orang yang memiliki hal seperti itu pencapaian sebagai saudara Tang, guru kami Ruolan, itu sebabnya saya kira itu adalah Anda, saudara Tang. Itu saja, Tang Hu tiba-tiba berkata, berhenti sebentar, lalu melanjutkan, Presiden Anda dapat memperoleh kabar bahwa saya akan datang. Sepertinya dia sangat akrab dengan guru Ruolan. Itu wajar. Presiden kita adalah keturunan langsung dari guru Ruolan. Benarkah? Baiklah, saya di sini untuk guru Ruolan dan kakak laki-laki tertua saya. Karena Anda adalah wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, saya akan menjelaskannya hari ini. Saya, Tang Hu, akan memenangkan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Seperti orang Xiao seperti Fatih yang tidak memiliki sikap yang benar terhadap kaligrafi dan melukis harus menolak untuk bergabung, tidak peduli betapa berbakatnya mereka. Menerima dia ke dalam asosiasi kaligrafi dan melukis adalah penghinaan terhadap seni kaligrafi dan melukis. Wow, kata-kata Tang Hu sekali lagi memicu gelombang seru. Kata yang bagus. Tertawa. Ketika Chen Hao mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia langsung ingin memarahinya. Sial, kamu hanya berpura-pura menjadi keren. Walaupun kamu memang sedikit pecundang, kamu tidak boleh buang air besar di kepala pria gendut itu kan. Namun, tepat ketika pria gendut itu hendak berbicara dan marah, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian di bawah cahaya bintang, sesosok tubuh menginjak bintang-bintang,
mengepalkan tinjunya ke arah Tang Hu dari kejauhan, dan bergema. Suara familiar dan cara menggaruk tas yang familiar membuat Chen Hao menutup mulutnya untuk sementara. Pemimpin tim tertawa ketika Tang Hu melihat Murong Qianhua melakukan debutnya, ekspresinya yang tampan namun dingin, arogan dan mendominasi tiba-tiba berubah menjadi sendewa kejutan, dan dia melompat menemui Murong Qianhua, berkata dengan penuh semangat. Kapten, akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung. Haha. Kakak ketiga, apakah kamu mengerti? Tentu saja, tadi malam, saudaraku dari dunia peri berjanji padamu bahwa wajah aslimu akan muncul, jadi tentu saja itu benar. Yah, meskipun penampilan ini terlihat agak aneh, itu konsisten dengan statusmu sebagai yang pertama dari 4 talenta dan jenius terbaik di Akademi Top, kakak ketiga memuji sambil tersenyum. Saudaraku, di hadapanmu, jangan menyebut 4 talenta terbaik, apalagi perguruan tinggi terbaik. Kalau kamu belum lahir, maka giliranku yang menjadi 4 talenta teratas, jika bukan karena dia adalah keturunan langsung Dahua, bahkan Akademi pertama Kaisar Abadi pun bisa diterima. Prestasi kakak tertuaku di bidang kaligrafi dan melukis memang tidak sebaik milikmu. Senyuman Murong Qianhua semakin lebar. Yang mengejutkan banyak orang adalah Tang Hu, kepala dari 4 talenta hebat bintang Dahua, yang telah tinggal di akademi terbaik selama lebih dari 10.000 tahun, dan Murong Qianhua, kapten tim Xinghui, sebenarnya adalah teman, dan ketika mereka mendengar satu sama lain berbicara, Tang Hu peringkat ketiga dan Murong Qianhua adalah bosnya. Tetapi mereka yang mengetahui sesuatu tentang tim Xinghui segera mengetahui nama Tang Hu di dunia peri dan posisinya di tim Xinghui. Su Tao dan yang lainnya dari tim berdarah bahkan lebih terkejut lagi. Murong Qianhua dan Tang Hu saling memuji, bertukar salam ramah, dan sepenuhnya menganggap orang-orang di sekitar mereka bukan apa-apa. Mereka bahkan tidak memandang pria gendut itu, seolah-olah Tang Hu tidak pernah mengatakan apapun tentang pria gendut itu sekarang. Pantas saja aku mengincar Fatih, ternyata dia satu grup dengan manusia burung ini. Pria gendut yang menahan keheningan akhirnya mengerti saat ini. Lemak di wajah pria gendut itu sedikit bergetar, mata kecilnya menyipit, dan dia memandang dengan jijik pada dua pria yang masih saling memuji dan memandang satu sama lain seolah-olah tidak ada orang di sekitar sikat di atas meja. Hahaha, pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar lagi. Kakak tertua, kakak ketiga, lagi pula, aku juga yang pertama di negeri dongeng Daluo Jin tahun ini. Hasil penilaian jarang terjadi di Akademi Dahua dalam sejuta tahun. Meskipun karakter dan moralmu agak buruk, kamu tidak bisa terlalu abaikan saja. Lihat sorot matanya, dia semakin marah. Oh, dia masih menulis. Apakah dia benar-benar bakat alami dalam kaligrafi dan melukis? Kakak kedua, Murong Qianhua tampak sangat terkejut. Kakak kedua, hahaha, Tang Hu terkekeh, dengan relatif tenang, seolah dia tahu pihak lain akan datang. Saudaraku, jangan kaget. Anak ketiga sudah lama ingin masuk ke perguruan Dahua karena Guru Ruolan, dan kelahiranmu membuatnya pasti datang, bagaimana kita tiga bersaudara bisa merindukanku. Mulai sekarang, kita tidak akan hanya berada di dunia peri. Hahaha. Kakak kedua, kamu dari akademi pertama. Saudaraku, hentikan. Saya telah berada di akademi pertama selama 1000 tahun. Saya telah menikmati semua yang seharusnya dan dapat saya nikmati. Yang benar-benar dapat meningkatkan diri saya adalah kondisi dan pengalaman saya sendiri. Gaji tidak terlalu penting bagi saya. Cahaya bintang menyinari dunia Kaisar Abadi, dan memulai jalur Kaisar Abadi adalah hal yang paling penting. Ketiga orang itu berbicara dengan keras dan mengubah topik lagi, memberitahu semua orang dengan jelas bahwa Li Yuan yang kecil dan gemuk tidak ada di mata mereka sama sekali. Namun percakapan mereka yang terkesan biasa-biasa saja penuh dengan superioritas. Ketika mereka membuka mulut, mereka berbicara tentang akademi terbaik, akademi pertama, dan 4 orang paling berbakat. Suasana dan kelas mereka yang mewah membuat semua orang yang mendengarnya iri dan cemburu. Bahkan Chen Hao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sarjana berbakat yang berasal dari perguruan tinggi terkemuka sebenarnya berasal dari perguruan tinggi pertama, seluruh dunia Kaisar Abadi, dapat dipanggil dengan nama ini hanya ada satu, dan merupakan perguruan tinggi terbaik nomor 1 saat ini. Sixuan, yang awalnya tidak peduli sama sekali dengan perilaku omong kosong pria gendut itu, menjadi sedikit gugup saat ini. Ao Yu yang kejam, Ling Feng yang menggaruk, dan bahkan Sue Feiyan, yang selalu tanpa ekspresi tetapi telah bergabung dengan tim berdarah, semuanya mengerutkan kening, mata mereka berbinar dan menjadi serius. Anggota asli tim darah, Su Tao dan lainnya, merasakan tekanan yang lebih besar. Saya tahu bahwa tim Xinghui telah dikalahkan,
Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka, yang menyembunyikan identitas mereka di dunia peri, akan berada dalam situasi seperti itu sebagai tim pertama di Dahua Star. Tentunya, ada juga alasan kedua jenius jahat ini. Aura terselubung dari pengetahuan rahasia keluarga Tang Hu disembunyikan, bahkan jika Chen Hao tidak menggunakan matanya yang berapi-api, namun aura master peringkat kedua yang dikenal sebagai akademi pertama tidak disembunyikan sama sekali, memberi kesan pada orang-orang bahwa dia lebih rendah dari Murong. Qian Huadu sama sekali tidak lemah. Ini Suanyuan Chen dari keluarga Suanyuan. Omong kosong, setelah sekitar 1000 tahun, satu-satunya di Dahua Star kita yang mencapai skor penilaian akademi pertama adalah Suanyuan Chen. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah Suanyuan Chen? Meskipun identitas anak kedua yang muncul di tempat kejadian tidak disebutkan, orang-orang yang hadir dengan mudah menentukan identitasnya berdasarkan keadaan pikiran, aura kehidupan, dan menjadi anggota Akademi Pertama Kaisar Abadi dan anggota dari tim Xinghui. Siswa Akademi Pertama Kaisar Abadi semuanya berasal dari 3000 bintang utama dunia 1000 besar Kaisar Abadi. Bintang Dahua adalah salah satu dari 3000 bintang utama. Tentu saja, ada jenius jahat yang menjadi murid Akademi Pertama Kaisar Abadi namun, Daluo Jinxian dan Hongmeng Supreme, dua juara yang termasuk dalam jajaran anak muda, mungkin tidak akan memilikinya dalam 1000 tahun. Lagi pula, Feschol Lege, yang menonjol dari ratusan perguruan tinggi terkemuka, tidak akan menyerap orang sebanyak perguruan tinggi kelas 1. Ini lebih bersifat jangka pendek daripada berlebihan, karena semua rekrutan baru termasuk dalam jajaran teratas perguruan tinggi terbaik. Siapa yang tahu tentang Suanyuan Chen, yang terkenal sebagai bintang Hua Agung ribuan tahun lalu? Demikian pula, tim-tim di dunia peri semuanya dibagi menurut bintang utamanya. Karena anak kedua ini bisa menjadi anggota Xinghui, dia tidak diragukan lagi adalah anggota Dahua Star. Menggabungkan beberapa poin menjadi satu, hasilnya jelas. Pembicaraan fasih dari Murong Qianhua dan yang lainnya bergema di telinga setiap revolusioner, menarik perhatian semua orang. Kemunculan Suanyuan Chen dan Tang Hu memberi semua orang pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Murong Qianhua. Dia bersedia menyerah padanya, dan dedaunan hijau yang membuatnya marah adalah karakter yang sangat kuat. Pria gendut itu sedikit terkejut dan pada saat yang sama merasa sangat tidak bahagia. Entah itu Chen Hao, dewa kematian saat itu, atau Li Yuan, raja kentut sekarang, kapan pusat perhatian pria gendut itu akan dibayangi oleh orang lain. Tapi sekarang, pria gendut itu memegang pena, tapi tidak ada satupun penonton. Dalam situasi ini, bagaimana dia bisa mencapai tujuannya? Gendut tentu saja sudah lama tidak bisa menulis. Bising. Sementara pria gendut itu menunggu dengan depresi, Ling Feng, yang mengerutkan kening dan berpikir, tiba-tiba membuka kipas lipat dengan suara desir dan memarahi mereka bertiga secara bersamaan. Apakah kamu tidak melihat apa yang akan dilakukan Fatih? Ini adalah tempat penilaian dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Bukan untuk kalian saling membual di depan semua orang tentang betapa mewah, megah, dan berkelasnya dirimu. Bisakah kamu sedikit sadar diri? Ling Feng melipat kipasnya dengan ringan. Sambil gemetar, dia keluar dari kerumunan dan berjalan menuju meja panjang tempat penilaian penyalinan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan diadakan. Siapa kamu? Kami bersaudara sedang berbicara, dan sekarang giliranmu yang menuding. Tanda seru. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu pikir kamu punya banyak? Kamu pergi ke samping dan membual tentang dirimu sendiri. Tentu saja tidak ada yang akan mengabaikanmu. Ini adalah ruang pemeriksaan dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Paham. Gambarnya sudah sampai ke saudara-saudara kita, paham. Apa yang kamu pegang di mulutmu? Akademi teratas, 4 talenta teratas, akademi pertama luar biasa, bukan? Sebelum Ling Feng membuka mulutnya, Aoyu melompat dan berkata dengan nada meremehkan dan bubuk mesiu. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ledakan. Anak kedua, Suanyuan Chen, berkata dengan tegas, dan pada saat yang sama, rambut di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan tekanan yang agung dan menakutkan langsung menekan Aoyu dan Ling Feng yang keluar. Kakak kedua, jangan khawatir saudaraku, aku bijaksana dan tidak akan melakukan apapun. Badut seperti ini juga karena sikap acuh tak acuhmu, saudaraku, dan kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Tapi orang seperti ini tidak tahu malu. Saudaraku, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Suanyuan Chen dengan bangga berkata jalan. Murong Qianhua menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan senyum tak berdaya kakak kedua, kepribadianmu impulsif, mengapa kamu harus akrab dengan orang seperti itu? Lupakan, terserah kamu.
Keduanya bernyanyi dan menyelaraskan bersama, yang sangat tinggi dan kuat hingga ekstrim. Tetapi harus dikatakan bahwa paksaan yang dilakukan oleh Xuan Yuanchen di puncak alam tertinggi Hongmeng sangat menakutkan. Hanya saja Ling Feng dan Ao Yu di negeri dongeng Daluo Jin adalah jenius yang sangat jahat, tetapi pihak lain juga sangat jenius, sama, dan mereka adalah kaisar abadi dari 1000 dunia besar. Dia berasal dari perguruan tinggi pertama dari perguruan tinggi terkuat, bagaimana dia bisa menjadi jahat? Oleh karena itu, dalam sekejap, Ling Feng dan Ao Yu dipenjara karena tekanan Xuan Yuanchen. Meskipun Xuan Yuanchen berhati-hati dan keduanya tidak akan terluka, tekanan tiba-tiba pada tubuh dan jiwa mereka saat ini membuat mereka berdua jatuh ke dalam perjuangan yang menyakitkan. Meskipun mereka berdua adalah jenius jahat terbaik, kesenjangan besar di dunia nyata bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Ling Feng dan Ao Ao. Tanda seru. Beranikah kamu mengintimidasi saya? Jangan paksa aku. Ledakan. Pada saat ini, Ling Feng benar-benar merapikan poni di dahinya dan berkata dengan mata dingin. Hahaha, apakah semut sepertimu layak memprovokasi kami, memprovokasi saudaraku? Kamu tidak tahu ketinggian dunia. Jika kamu tidak dibatasi oleh hukum, aku, Xuan Yuanchen, dapat menamparmu sampai mati dengan satu tampar. Dan Nangui ini. Ledakan. Boom booming. Boom 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 boom. Begitu Xuan Yuanchen selesai berbicara, Sixuan memimpin untuk melangkah maju. Sixuan adalah satu-satunya alam tertinggi Hongmeng di antara orang-orang, dan Ling Feng serta Ao Ao sama-sama membela Chen Hao, bagaimana mungkin dia tidak membela. Sue Feiyan melangkah keluar hampir bersamaan dengan Sixuan, lalu 5 anggota tim darah Su Tao menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Tapi Chen Hao, yang paling dekat dengan Ling Feng dan Ao Yu dan juga dipanggil Nangui, lebih cepat. Mata semua orang terpesona ketika sosok pria gemuk yang gemetar namun seperti gunung itu muncul di depan Ling Feng dan Ao Yao. Pada saat yang sama, tangannya yang berdaging berubah menjadi 5 hantu dan hendak bergegas ke jangkauan paksaan orang-orang, yang mencoba meringankan beban Ling Feng dan Ao Zhen, menghalangi jalan keluar. Itu hanya tekanan. Aku di sini, kakak gendut. Kenapa kamu begitu cemas? Jangan gunakan kartu trufmu untuk ketidaksabaran. Benda itu dipersiapkan untuk hidup dan mati. Singkirkan. Pria gendut itu memandang ke Ling Feng dan Ao Yusuan. Yin Dao tampak santai seolah tidak terpengaruh oleh tekanan apapun. Ling Feng dan Ao Yu sama-sama tercengang. Namun, Fatih tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara, jadi dia menoleh ke arah Su Tao dan yang lainnya dan berkata, ini bukan waktunya untuk menguji kesatuan tim. Tidak ada hidup atau mati sama sekali. Apakah kamu mencari masalah? Minggir saja. Petik 2. Kalian harus keluar juga. Aku akan mengurus masalah ini untukmu. Pria gendut itu berkata langsung tanpa menyampaikan pesan kali ini. Sixuan tidak peduli. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat pria gendut itu. Bahkan jika pihak lain sangat S** dan levelnya lebih tinggi, Sixuan tidak mengambil hati. Bahkan anak buah Raja Naga Guntur, yang berada di tingkat keempat Dao Dao True Immortal, dapat melarikan diri dengan nyawa mereka. Meskipun bakat Raja Naga Guntur tidak sebaik milik Xuan Yuanchen, levelnya jauh lebih tinggi lebih buruk dari Xuan Yuanchen. Setidaknya intensitas tekanannya, Sixuan merasakan ada perbedaan besar. Sue Feiyan sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata Chen Hao. Dia menatap Chen Hao dengan ketidaksenangan dan berdiri di sana tanpa bergerak tanpa mengganggunya. Pria gendut itu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Murong Qianhua. Ya, dia sedang melihat ke arah Murong Qianhua. Bukan Xuan Yuanchen yang sangat tertarik dan ingin melihat apa yang dilakukan Chen Hao. Adikmu, sepertinya kamu tidak menganggap serius perkataan Fatih terakhir kali. Tertawa. Ketika pria gendut itu sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat ke meja panjang tempat asosiasi kaligrafi dan lukisan sedang menguji, dan kursi itu mendatanginya. Pada saat yang sama, tangan yang memegang pena dicelupkan ke dalam tinta. Bukan begitu. Tindakan pria gemuk itu mengejutkan para penggarap yang menonton, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Tahukah Anda, tekanan mekarnya Xuan Yuanchen belum hilang saat ini. Hanya dari aura dan ekspresi Ling Feng, Ao Yu dan Sue Feiyan, kita tahu bahwa tekanan Xuan Yuanchen pasti sangat kuat, tetapi pria gendut itu pria gemuk yang gemetar, alih-alih aura apapun bermekaran di sekelilingnya untuk menahan tekanan, dia mengambil meja ujian di depannya dan mencelupkannya ke dalam tinta dengan tenang, seolah-olah tekanan itu tidak berpengaruh padanya. Apakah kamu berbicara denganku? Guk-guk kecil, kamu nakal sekali. Bukankah kamu sudah menjelma menjadi manusia dan bisa berbicara bahasa manusia? Fatih pernah berkata bahwa hal yang paling memalukan adalah seekor guk-guk menggigit seseorang.
Jaga adikmu dan jangan gigit dia, kalau tidak gendut jika kamu tidak sengaja memukulku dengan keras, kenapa kamu tidak mendengarkan? Apakah menurutmu kedua guk-guk ini lebih baik dari yang terakhir? Kamu bisa menakuti pria gendut itu dengan omong kosong. Pria gendut itu dengan lembut memutar kuas dengan ibu jari dan jari telunjuknya, lalu mencelupkannya ke dalam batu tinta gelap. Dia dengan lembut membelai ujung penanya di tepi batu tinta dan menyipitkan mata. Kecuali suara pria gendut itu, semua orang yang hadir terdiam. Fatih sepertinya meremehkan, tapi nyatanya hal itu membuat semua orang merasa sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak peduli dengan postur memegang pena Fatih yang tidak standar atau canggung. Terutama Suan Yuan Chen yang bahkan lebih terkejut. Dia secara alami tahu seberapa kuat tekanan yang dia keluarkan. Terlebih lagi, sekarang dia telah memindahkan pusat tekanan ke Fatih, dan itu terus meningkat, tetapi Fatih, yang jelas-jelas tidak memberikan perlawanan apapun, tidak terpengaruh sama sekali, dan bahkan tangan yang memutar pena tidak bergetar sama sekali. Jika bukan karena dukungan Ling Feng, Ao Yu dan Sue Feiyan, semua orang bahkan akan meragukan apakah Fatih dapat menahan tekanan Suan Yuan Chen. Ini mengejutkan semua orang. Ao, Ling Feng, Sue Feiyan dan anggota tim darah. Saat ini, mereka bahkan memikirkan tentang apa yang dikatakan Fatih kepada Ao setelah dia keluar dari tes ketahanan. Saat itu, Ao bertanya kepada si gendut berapa lama dia bisa bertahan. Si gendut itu mula-mula mengulurkan 3 jari lalu 5 jari. Ao menebak itu 3-5 jam atau jam, dia menyimpulkan bahwa itu adalah 3-5 menit. Saya tidak percaya auman pria gendut itu selama 3 atau 5 hari sama sekali. Dan sekarang, apakah kamu percaya atau tidak, aku tetap percaya. Ini adalah pemikiran yang dianut oleh Ao Yu dan yang lainnya. Saat itulah mereka menyadari bahwa kemampuan Fatih untuk menahan tekanan jauh di luar imajinasi mereka. Kamu benar-benar bisa berpura-pura, tapi jangan menahan luka dalam apapun. Itu bukan tanggung jawabku, Suan Yuan Chen, kata Suan Yuan Chen, dengan tenang meningkatkan tekanannya. Pemaksaan, yaitu menggunakan kekerasan untuk menindas orang lain, selama Anda tidak mengambil tindakan, mengendalikan panas, dan tidak menimbulkan kerugian besar bagi praktisi, tidak ada masalah di dalam akademi. Tidak baik menyakiti orang lain, tidak apa-apa mempermalukan mereka. Hal ini serupa dengan penghinaan dan perkelahian secara verbal. Ini memperparah konflik dan meningkatkan konflik. Ini juga merupakan faktor yang mendorong kemajuan praktisi. Justru karena itulah Suan Yuan Chen berani melakukan ini. Itu vulgar. Memang benar seperti yang dikatakan kakak laki-laki itu, dia hanyalah penjahat yang memamerkan retorikanya. Dia memiliki kekuatan, tetapi kebajikan semacam ini benar-benar tidak menarik. Kata-katanya sesuai dengan kata-katanya, jadi jangan mempermalukannya dirimu sendiri, agar tidak menghina mata semua orang dan membuang kertas dan tinta. Setelah kejutan singkat, Tang Hu, pemimpin dari 4 talenta hebat, menatap Chen Hao dengan jijik dan berbicara. Ledakan, panggilan. Begitu Tang Hu selesai berbicara, mata pria gemuk itu tiba-tiba bersinar terang, menatap lurus ke arahnya seperti 2 sinar laser. Pada saat ini, Tang Hu merasa matanya seperti dibutakan, dan ada ledakan keras di kepalanya. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan berubah menjadi dunia yang dilanda angin kencang. Angin, Tang Hu hampir berbisik, mengucapkan satu suku kata dari aumannya. Orang-orang di sekitarnya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Mereka tidak melihat kelainan apapun di mata pria gendut itu. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah setelah pria gendut itu memandang Tang Hu dengan senyuman penuh penghinaan dan penghinaan tangan yang sedang memutar pulpen tiba-tiba berubah menjadi asli. Dengan isyarat memegang pulpen, ujung penuh pulpen tiba-tiba jatuh. Namun pada saat Tang Hu mengucapkan kata angin, pikiran semua orang tertuju pada konsepsi artistik yang berkembang dalam tulisan Fatih. Tidak ada bunga dalam lukisan itu, namun konsepsi artistik angin kencang ibarat dunia baru yang muncul dalam lukisan Fatih. Penanya penuh dengan tinta dan menembus bagian belakang kertas, dengan jelas mewujudkan konsepsi artistik dari amukan angin dalam kata angin dengan naga terbang dan burung phoenix. Namun lelaki gendut itu tidak berhenti, kata angin dengan suasana hati yang berbeda-beda lahir dalam tulisannya. Angin kencang, badai, angin puyuh, angin sepoi-sepoi, bahkan angin hangat, angin sejuk, angin dingin, angin panas dan angin lainnya yang mempengaruhi suasana hati semua dipengaruhi oleh ekspresi tersebut. Pria gemuk yang berdedikasi menafsirkannya dalam tulisannya. Kata-katanya datang dari hati, dan kata-katanya seperti lukisan. Kata-katanya seperti gambar. Wakil Presiden Yi Qian, yang mahir dalam kaligrafi, dan para juri menatap pena Fatih dan bergumam sendiri.
Kata, lukisan, secara sederhana berarti kata tersebut tampak seperti lukisan, namun makna yang terkandung di sini tidak sesederhana itu. Sebaliknya, keadaan pikiran yang terungkap dalam kata-kata tersebut membuat para praktisi di sekitarnya tidak bisa tidak jatuh ke dalam konsepsi artistiknya, yang seperti mimpi, fantasi, atau lukisan. Meski tidak mencapai kondisi mekarnya bunga dalam lukisan Tang Hu, namun konsepsi artistiknya tidak lebih buruk dari Tang Hu. Namun, Tang Hu sedang melukis, sedangkan Fatih sedang menulis. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa Fatih, yang tidak dapat menggunakan kekuatan magisnya dan hanya dapat mengandalkan kemampuan paling dasar manusia untuk menulis, sebenarnya menunjukkan dasar dan keterampilan yang kuat. Kalimat yang ditulisnya tidak dapat dijelaskan sepenuhnya meskipun dia berusaha cukup keras untuk melihat melalui bagian belakang kertas. Alasannya adalah, itu menghadirkan perasaan 3 dimensi. Jika ada yang mengetahui bahwa Chen Hao telah berlatih teknik jantung keterampilan mengukir yang diajarkan oleh ayahnya sejak ia masih kecil, yang berbeda dari kekuatan magis biasa, tidak mengherankan. Itulah rahasia batin dari memadatkan seluruh energi dan menyatukan tubuh dan pikiran seseorang ke dalam alam semesta. Apa hal terpenting dari rahasia tersebut? Keadaan pikiran yang menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta. Dan Chen Hao tidak pernah berhenti berlatih sejak dia masih kecil. Setiap penerbangan yang menyatu dengan dunia dan semuanya setara dengan latihan keterampilan mengukir. Tekstur lintasan kehidupan segala sesuatu akan tersaji jelas dalam pikiran. Wajar jika keadaan pikiran seperti itu diintegrasikan ke dalam tulisan seseorang dan menghasilkan efek yang luar biasa. Desis, Suan Yuan Chen, yang meningkatkan intensitas tekanannya dan ingin membuat pria gemuk yang sok itu tidak bisa terus berpura-pura, dipengaruhi oleh gerakan Chen Hao dan tiba-tiba lupa untuk melanjutkan, menyebabkan tekanannya menghilang. Setelah Fatih menulis kata angin dalam lebih dari 10 konsepsi artistik yang berbeda, dia tiba-tiba mengangkat penanya, menggantungnya di udara untuk menarik napas, lalu menjatuhkannya lagi. Wow, kata hujan terbentuk, seperti hujan lebat yang turun, lalu seperti kata angin, Fatih menuliskan berbagai konsepsi seni yang lebih hebatnya lagi. Setiap kata hujan menggemakan kata sebelumnya angin, yaitu angin kencang merespon hujan deras, dan angin sepoi-sepoi merespon kata sebelumnya angin. Gerimisnya alami dan tulisannya terus-menerus. Kata salju terbentuk, langit dan bumi putih bersih, bulu angsa salju yang berterbangan bertebaran di seluruh dunia, terbungkus perak, konsepsi artistik yang terkandung membuat setiap orang yang hadir serasa berada di dunia es dan salju, berubah menjadi peri salju, menari di langit antara langit dan bumi. Klik, pena berputar tajam, seperti guntur yang turun ke dunia, dan kata guntur pun runtuh. Sebelum suasana hati semua orang keluar dari suasana es dan salju, tiba-tiba berubah menjadi semburan guntur. Guntur musim dingin bergetar, yang jarang terjadi sepanjang zaman. Tapi di bawah sapuan kuas Chen Hao, itu tampak alami, mengalir terus-menerus. Yang membuat banyak orang berseru kaget adalah bahwa guntur yang turun sebenarnya memberi orang kekuatan seolah-olah hukuman surgawi ke-9 akan datang. Kata-kata yang bagus, konsepsi artistiknya benar-benar alami, sungguh menakjubkan. Keahliannya juga sangat dalam, tidak butuh waktu puluhan ribu tahun. Ahem, Fatih masih sangat muda. Sepertinya dia memang terlahir sebagai ahli kaligrafi dan melukis. Ya, terutama, sulit dipercaya bahwa saya bisa menahan tekanan Suan Yuan Chen di awal. Menurutku julukan Raja Kentut telah diubah. Gendut terlihat bohemian dan sinis, tapi kata-katanya sama seperti dirinya, dan kata-katanya sama indahnya dengan kata-katanya. Bagaimana dia bisa menjadi pria yang kasar? Suara kekaguman yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara kerumunan. Tidak ada yang menyangka kalau level kaligrafi Fatih begitu tinggi, apalagi mengingat usia Fatih, mustahil baginya untuk mengumpulkan ilmu dan keterampilan dalam waktu yang lama. Satu-satunya penjelasan untuk hal ini adalah bahwa bakat Fatih dalam kaligrafi dan melukis tidak begitu kuat. 1 tahun bernilai 10 atau bahkan 100 tahun kerja bagi orang lain. Dia adalah bakat alami dalam kaligrafi dan melukis. Semua orang dulu menganggapnya sebagai lelucon, tapi sekarang. Bagus, kaligrafi bagus. Jarang sekali bisa menulis konsepsi artistik dan ide-ide baru seperti itu. Aku, Tang Hu, telah meremehkanmu. Fatih dan berkata tapi, apakah ini benar-benar kaligrafi? Kata-kata Tang Hu mengejutkan banyak orang yang hadir. Bukankah ini kaligrafi? Bahkan pria gendut itu memandang Tang Hu dengan heran. Daripada mengatakan bahwa perkataanmu seperti lukisan, lebih baik dikatakan bahwa kamu sedang melukis kata-kata. Kaligrafi dan kaligrafi asli, jangan mengandalkan teknik mewah seperti itu untuk memaksakan konsepsi artistik.
Kaligrafi itu seperti Taoisme, dan Taoisme adalah alami. Dimanapun Anda menggunakan pena, baik maknanya menang, tidak terbatas pada wujud, tak terlukiskan, kembali ke sifat aslinya, dan makna sebenarnya terungkap sepenuhnya dalam tak berbentuk dan tak berbentuk. Itulah konsepsi artistik kaligrafi yang sebenarnya. Tang Hu berbicara dengan kefasihan dan momentum yang mengesankan, seolah-olah dia adalah pemimpin dari 4 talenta hebat. Semua orang awalnya mengira itu bagus dan tidak bisa melihat kekurangannya sama sekali, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Hu dan melihat lebih dekat, mereka tiba-tiba merasa bahwa memang itulah masalahnya. Memang bukan, karakter itu seperti lukisan, yang legendaris, melainkan bentuknya yang menakjubkan, konsepsi artistik yang luar biasa yang dibawa oleh kata, lukisan. Ini sama dengan meletakkan kereta di depan kudanya dan akhirnya tertinggal di belakang. Seperti halnya beberapa karya kaligrafi indah di muka bumi yang sengaja diungkapkan dengan hieroglif, memang indah dipandang, namun pada akhirnya terkesan sensasional dan bukan cerminan keterampilan yang sebenarnya. Tuan Muda Tang mengatakannya dengan baik. Pada saat ini, suara lembut dan manis, mengungkapkan keanggunan dan keagungan, tiba-tiba turun dari kehampaan, dan 2 sosok mengikuti suara tersebut. Guru Ruolan. Halo, Guru Ruolan. Halo, Presiden. Ah. Aku menghapus. Wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik. 2 sosok muncul dari langit dan langsung meledakkan kerumunan. Para penggarap yang masih mengantri untuk penilaian di asosiasi lain tidak terlalu peduli saat ini. 2 orang, seorang wanita dan seorang wanita. Yang berbicara adalah wanita di antara mereka, Guru Ruolan, guru kaligrafi dan seni lukis paling berprestasi di Dahua Colege. Kulihat alis wanita ini setipis dan melengkung seperti daun willow, matanya jernih dan tanpa cacat seperti air yang terpotong, kulitnya bisa pecah karena tiupan peluru, dan rambutnya yang hitam cerah ditarik ke belakang tinggi-tinggi, dengan warna ungu yang anggun. Jepit rambut kayu bermotif phoenix disisipkan, simpel namun elegan, semakin menonjolkan keanggunan wanita. Dan dia sepertinya berusia pertengahan 20-an. Di dunia sekuler, dia jelas merupakan seorang wanita muda cantik yang menarik imajinasi orang. Wanita yang memegang lengan Guru Ruolan adalah Jiang Xiaoyu, Presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia juga seorang wanita cantik dengan temperamen anggun, alis menawan, cerdas dan anggun, dan cukup menyentuh. Ling Feng dan Ao Ao menatap lurus ke arahnya. Tang Hu, si bocah cantik, menatap lurus ke arah Guru Ruolan seolah-olah dia sedang putus asa. Mata Xuan Yuan Chen memandang di antara mereka berdua, mengungkapkan keheranannya. Mata Murong Qianhua, manusia burung, penuh energi, dan ada lengkungan arogan di sudut mulutnya, dan dia mengangguk sedikit kepada Guru Ruolan dan Jiang Xiaoyu. Satu-satunya orang yang dianggap normal pastilah pria gendut. Lagi pula, orang gemuk melihat banyak sekali kecantikan dari segala jenis. Apalagi dari segi penampilan dan temperamen kedua wanita ini, Sixuan tidak lebih buruk dari mereka membuat kagum Chen Hao sama sekali. Mungkin, beberapa hanya mengerutkan kening. Alasannya sederhana, ketika seorang wanita memuji musuhnya, bukankah dia juga meremehkan pria gendut? Tulisan Guru Li Yuanli sama bagusnya. Dapat dikatakan bahwa dia luar biasa berbakat dan unik. Gaya seperti itu jarang terjadi di seluruh dunia, Kaisar Abadi. Anda tidak perlu memperhatikan apa yang baru saja dikatakan Tuan Tang, kesuksesan akan datang dengan sendirinya, dan dengan peningkatan keterampilan, pendalaman, pendampingan secara berdampingan keterampilan dan bentuk secara alami akan berkembang menjadi tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Anda menang dengan niat sapuan kuas. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Anda masih sangat muda dan dapat memiliki level seperti itu. Anda tidak dapat digambarkan sebagai bakat alami dalam kaligrafi dan melukis. Seharusnya begitu. Katanya dia terlahir sebagai monster kaligrafi dan lukisan. Dengan baik, pria gendut itu kaget, dia malah memuji dirinya sendiri. Kamu menyebut apa adik peri? Pria gendut itu kembali normal setelah sedikit tertegun. Meskipun dia mendengar nama-nama wanita cantik dari para pembudidaya di sekitarnya, dia tetap menaruh madu di bibirnya dan bertanya dengan tangan di tangannya. Ide pria gendut itu sangat sederhana, jika diafragma membasmi orang tersebut, nyawa orang tersebut tidak akan terbayar. Guru Ruolan, gendut mendengar dengan jelas bahwa bocah cantik Tang Hu baru saja berkata bahwa dia ada di sini untuk Ruolan. Awalnya, Chen Hao mengira Guru Ruolan adalah seorang wanita, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah. Dia hanya bisa mengatakan bahwa anak laki-laki cantik Tang Hu memiliki selera yang kuat. Tapi tidak masalah, Fatih tidak peduli, selama dia bisa membasmi pria bau ini. Bagaimana Fatih bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Adik peri, Tuan Li, kakak peri,
Panggil saja aku gendut. Aku tidak tahan dengan ini. Si gendut melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Ruolan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata tidak apa-apa, pria kecil gendut, panggil saja aku Guru Ruolan. Kakak, kamu tidak bisa. Aku 100 kali atau 1000 kali lebih tua darimu. Berat badan bukanlah jarak, dan usia bukanlah masalah. Guru Ruolan memiliki penampilan seperti bunga yang pemalu dari bulan, dan postur tubuh seperti ikan dan angsa liar. Dia seperti anggrek di lembah yang kosong. Dia cantik dan halus. Dia pasti saudara perempuan peri yang turun ke bumi. Pria gendut itu harus menyebut Guru Ruolan sebagai saudara perempuan peri. Dasar pria gendut, terserah padamu. Ruolan tersenyum dan suasana hatinya sedang baik. Dia telah menemukan banyak hal yang dipuji di depan umum, tapi dia adalah orang pertama yang berterus terang seperti pria kecil gemuk itu. Lebih penting lagi, Ruolan menyukai kata-kata anggrek di lembah kosong, cantik dan halus. Ya, adik peri, tunggu. Tepat ketika semua orang saling menatap, mengagumi keberanian, kefasihan, dan sanjungan pria gendut itu tiba-tiba berkata, dan pada saat yang sama melambaikan seperangkat alat melukis ke sisinya. Pria kecil yang gendut, kamu ingin menggambarku. Ruolan tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap pria gendut itu dengan penuh minat. Kak, gendut, saya berbakat alami dalam kaligrafi dan melukis. Menyalin tidak akan menonjolkan keahlian saya. Jangan khawatir, itu akan segera selesai. Setelah pria gemuk itu selesai berbicara dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, mata kecilnya menjadi cerah. Dia menatap Guru Ruolan dalam-dalam selama 10 detik, lalu menutup matanya, dan seluruh dirinya menjadi serius dan bermartabat, seolah-olah dia akan melakukannya. Seolah-olah kemunculan Ruolan terpatri di benaknya, 10 detik kemudian, Fatih tiba-tiba membuka matanya, memegang pena, mencelupkannya ke dalam cat, dan mulai menulis sekaligus. Tanpa hembusan kekuatan magis atau menggunakan energi apapun, pria gendut saat ini memberikan perasaan kepada semua orang bahwa dia telah menyatu dengan dunia, tenggelam dalam seni melukis, dan kuas terus bergantian di wajah pria gendut itu secara fleksibel, milik Ruolan bentuk tubuh lahir di atas kertas nasi sedikit demi sedikit melalui kuas Fatih, seolah memiliki efek nyata 3 dimensi. Meski wajah paling kritis belum selesai, semua orang bisa melihat bahwa kemampuan melukis Fatih juga tiada duanya. Karakternya pasti bisa digambarkan sebagai monster kaligrafi dan lukisan alami. Desir, desir, desir. Kuasnya mengalir dengan sangat lancar, dan pria gemuk itu memperhatikan dengan penuh perhatian saat dia mulai melukis bagian terakhir dari fitur wajahnya. Para pelukis di sekitar semuanya menatapnya dengan penuh perhatian, dan para ahli seni lukis di antara mereka bahkan gemetar kegirangan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini akan menjadi lukisan figur yang sangat top, terutama sosok dalam lukisan itu seorang selebriti di dunia kaligrafi dan lukisan. Fitur dan ekspresi wajah yang hidup dihadirkan satu persatu, dan Fatih meninggalkan bagian mata yang paling sulit digambar, untuk yang terakhir. Ketika semuanya sudah selesai dan hanya matanya yang tersisa, Fatih tiba-tiba berhenti setelah lukisan dimulai. Yang pertama dia mengangkat kepalanya dan menatap Guru Ruolan untuk pertama kalinya. Tatap langsung ke matanya. Dengan senyuman di bibirnya, Ruolan menatap Chen Hao tanpa ragu-ragu. Dia juga menantikan apa yang akan terjadi pada pekerjaan Little Fatih setelah selesai. Saat ini, Ruolan bisa yakin bahwa kaligrafi dan lukisan lelaki gendut itu sama persis, masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing, selain karena kurangnya waktu dan penimbunan, ia hampir mencapai kesempurnaannya sendiri. Mata pria kecil gendut itu. Namun, setelah hanya saling memandang selama 3 detik, Ruolan sedikit terkejut. Mata gelap pria gemuk kecil itu seperti langit berbintang yang luas dan tak berujung, membuat pikiran dan tubuh Ruolan terasa seperti mengalir ke pusaran air yang tak ada habisnya. Desir. Dan pada saat ini, pria gendut itu menundukkan kepalanya, dan tiba-tiba menggunakan kedua tangannya secara bersamaan. Dua kuas mulai bekerja di kiri dan kanan, dan jatuh pada saat yang bersamaan. Berdengung. Wow, indah sekali, benar sekali, apakah ini hidup? Ini, semua praktisi yang hadir melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak terkejut dengan kemampuan pria gendut itu dalam menembak ke kiri dan ke kanan, yang merupakan hal yang biasa, tetapi terkejut dengan perubahan halus yang terjadi setelah kedua matanya selesai dibuat, seperti anggrek di lembah yang kosong, dan temperamen yang anggun dan halus berkembang, membuat potret itu menjadi hidup, seolah-olah menjadi hidup. Adik gendut, adikku, idolaku, aku malu sekali, aku selalu mengira kakak gendut itu sedang membual.
Aku tidak menyangka kalau kaligrafi dan kemampuan melukisnya begitu buruk, sungguh luar biasa. Ao Gao diam-diam memuji, nyaris tidak memujanya. Sial, pria gendut orang pembawa sial ini. Aku tidak percaya, apa tidak ada orang yang bisa mengalahkannya? Oh, Yin Xie, aku pasti tak terkalahkan. Mata Ling Feng membelalak kesakitan. Sixuan tersenyum dan tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Meskipun dia tahu bahwa pria gemuk yang tidak tahu malu itu jelas-jelas marah pada seseorang dan menggoda seorang wanita cantik, dia tidak merasa terlalu berlebihan mantan dewa kematian, Chen Hao. Ini jauh lebih baik. Mengapa Anda tidak membiarkan Chen Sui dan yang lainnya memiliki beberapa teman Tao lagi? Sue Feiyan masih memasang wajah dingin, tidak menunjukkan emosi. Su Tao, Yin Susu, dan lainnya dari tim berdarah secara alami sama terkejutnya dengan Ao Yu. Pada saat ini, Tang Hu mengepalkan tinjunya erat-erat, urat muncul di wajah tampannya. Saya di sini untuk Ruolan, tetapi dia mengumumkannya di depan umum, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu. Tapi pria gemuk yang tidak tahu malu itu baru saja meminta saudari peri Ruolan untuk memujinya di depan umum. Bagaimanapun, itu adalah kebenaran. Di mata Tang Hu, Ruolan adalah wanita tercantik di dunia, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Tapi lelaki kecil gendut itu masih berani menggambar guru Ruolan, menggambar saja, menggambar dengan sangat baik, jadilah baik, bahkan mengejutkan guru Ruolan. Tapi Tang Hu adalah yang pertama dari 4 talenta hebat, jadi dia tentu saja harus mengkhawatirkan citranya dan tidak bisa marah saat ini. Mata murong Qianhua menatap pria gendut itu. Di permukaan, tidak ada perubahan sama sekali, tapi di dalam hatinya, ada sedikit kesungguhan. Walaupun ini hanya dari segi kaligrafi dan lukisan, bukan bakat tempur, tapi juga bisa mencerminkan dari samping Fatih. Ini akan menjadi lawan yang sulit. Meski lawan masih satu level di belakangnya, jika lawan mengejar, siapa yang akan menang ketika saatnya tiba, Murong Qianhua tidak percaya diri sama sekali. Sedikit gemuk. Kakak, tunggu sebentar. Ketika pria gemuk kecil itu menatap lukisan yang sudah selesai tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, Ruolan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia disela oleh pria gemuk itu. Saat ini, pria gemuk itu melambaikan penanya. Ada seorang wanita cantik di Dahua, yang tiada taranya dalam membaca. Begitu dia melihat kota King Ren, dia melihat ke negara King Ren lagi. Li Yuan. Ketika pena pria gendut itu menambahkan pepatah terkenal yang beredar luas di bumi dalam karakter kursif kecil di sisi kanan atas lukisan, Ruolan dan pengikut di sekitarnya bergumam, dan ekspresi mereka menjadi tergila-gila sisa rasa. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang bagus. Kerja sempurna. Akhirnya seseorang berteriak kegirangan. Retakan. Chen Hao mengeluarkan segelnya satu persatu entah dari mana dan meletakkannya tepat di bawah tanda tangan. Kakak peri, ini untukmu. Hahaha. Fatih tersenyum dan mengambil lukisan itu dan menyerahkannya kepada Ruolan. Di bawah sampul lukisan itu, mata Fatih tertuju pada Tang Hu, yang sedang pamer di depannya dia sebelumnya. Kembalikan ho. Pria kecil gendut, jangan gunakan kata dewa. Itu akan membuat orang tertawa. Panggil aku kakak Ruolan. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah diterima adikku. Terima kasih. Menatapnya. Pria kecil yang gendut, saudari, saya mengundang Anda untuk menjadi guru tamu Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi atas nama Presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Anda dapat datang ke Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kami kapan saja dan menikmati semuanya, manfaat dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Kata-kata Jiang Xiaoyu, Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, mengejutkan para penonton guru tamu, bagaimana orang biasa bisa memenuhi syarat. Ini adalah kehormatan tertinggi bagi setiap revolusioner, dan ini adalah masalah muka. Ling Feng, Ao Yu, Su Tao dan yang lainnya memandang Fatih dengan rasa iri dan benci, apalagi yang lain. Suatu hal yang bagus, siapapun akan menyetujuinya. Namun lelaki gendut itu tertegun sejenak lalu bertanya cantik, bagaimana kondisimu? Selama Anda berpartisipasi dalam kegiatan penting asosiasi, tidak ada syarat selain itu. Tidak ada batasan jika Anda ingin masuk ke asosiasi lain. Anda adalah guru tamu. Presiden Jiang Xiaoyu sepertinya mengetahui lemaknya ambisi pria itu dan berkata langsung itu mencapai hati pria gendut itu. Perasaan yang bagus, si cantik mengundangmu, pria gendut harus patuh. Itu bagus. Guru kecil gemuk, tolong beri saya lebih banyak nasihat dan komunikasikan lebih banyak di masa depan. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan menyambut Anda kapan saja, kata Jiang Xiaoyu sambil tersenyum. Dia menatap Tang Hu,
matanya tiba-tiba menjadi lebih mempesona dan cantik, semuanya diwarnai dengan sendewa awan merah dan berkata, Tuan Tang, Xiao Yu telah mengagumi Anda sejak lama. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda hari ini. Karya kaligrafi dan lukisan Anda sering dipelajari dan dipelajari oleh Xiao Yu dan para anggota asosiasi. Apakah Anda bersedia membuat kaligrafi dan melukis? Sama-sama, Nona Xiao Yu. Dengan senang hati saya dapat memberikan kontribusi untuk promosi seni kaligrafi dan lukisan. Namun, lupakan saja sebagai guru tamu. Dengan segala hormat, posisi presiden manapun asosiasi harus diisi oleh orang-orang yang cakap, dan asosiasi kaligrafi dan lukisan juga tidak terkecuali. Tang Hu berkata dengan sungguh-sungguh. Pria ini memiliki penampilan yang tampan, dan bahkan ketika dia sedang pamer, dia membuat orang merasa senang. Tetapi saat ini, ekspresinya jelas dingin dan sombong, terutama tatapannya ke arah Jiang Xiaoyu, yang mengandung sendewa jijik. Tidak mungkin, orang ini benar-benar marah dan sedikit terluka. Fatih tidak hanya mencuri perhatian, tetapi dia juga memenangkan hati guru Ruolan. Ini sudah membuatnya sangat tidak bahagia, tetapi Jiang Xiaoyu sebenarnya mengundang Fatih untuk berkunjung guru di asosiasi lukisan dan kaligrafi, membuatnya sangat marah. Sebelumnya, dia mengatakan di depan umum bahwa dia akan membubarkan asosiasi lukisan dan kaligrafi dan memblokir pria gemuk itu dari luar pintu asosiasi lukisan dan kaligrafi. Sekarang Jiang Xiaoyu ada di sini, bagaimana mungkin wakil presiden tidak melaporkan itu? Oleh karena itu, setelah melihat presiden adalah wanita yang lembut, dia tidak bermaksud terlalu belak-belakan, tetapi kali ini dia berbicara langsung. Tentu saja, mereka yang mampu akan tinggal di sana. Jiang Xiaoyu tertegun sejenak, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit kecewa. Tang Hu, pemimpin dari 4 talenta hebat di Dahua Star, selalu menjadi dia idola. Ini pertama kalinya dia bertemu orang sungguhan. Entah gambar itu disembunyikan oleh teknik penyamaran kuno keluarga Tang atau tidak, itu membuat hatinya bergetar. Dia sengaja menyesuaikan suasana gugup dan bersemangatnya dengan berbicara dengan pria gemuk itu sebelum berbicara kepada Tang Hu. Meski begitu, dia masih sedikit gugup. Tapi tak kusangka, gadis cantik dari surga yang dicintai semua orang akan begitu diabaikan oleh idolanya. Tuan Tang, apakah Anda ingin menjadi presiden asosiasi lukisan dan kaligrafi? Ruolan sedikit mengernyit dan menatap langsung ke arah Tang Hu dan berkata. Guru Ruolan, iya. Ruolan tiba-tiba menyela, membuat Tang Hu sedikit terkejut, mengetahui bahwa dia sedikit impulsif, tetapi setelah melihat Dewi di dalam hatinya, Tang Hu masih berkata dengan tegas. Menjadi ketua asosiasi seni lukis dan kaligrafi berarti mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menghubungi Guru Ruolan, karena Guru Ruolan yang merupakan ahli kaligrafi dan pelukis nomor 1 di perguruan tinggi Dahua adalah guru yang bertanggung jawab utama pada asosiasi seni lukis dan kaligrafi salah satunya. Kedua, dia menjadi presiden asosiasi lukisan dan kaligrafi, dan dia memiliki keputusan akhir dalam semua aktivitas asosiasi. Apakah Fatih akan menjadi guru tamu? Tetap tenang di sana. Tuan Muda Tang, aku membiarkanmu. Jiang Xiaoyu menyesuaikan suasana hatinya setelah beberapa saat kecewa, menatap Tang Hu lagi, dan berkata langsung. Xiaoyu, tapi Ruolan meraih tangan Jiang Xiaoyu dan berkata, apakah kamu bingung? Sedangkan untuk presiden asosiasi, kamu menyerah dimanapun kamu memintanya. Ada batas waktu untuk penggantian orang yang mampu. Demikian pula, begitu pula orang yang disebut mampu juga perlu mendapatkan keanggotaan. Terimalah, jika tidak, bukankah akan terjadi kekacauan? Tuan Tang, jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, bergabunglah dengan asosiasi. Pada saat perubahan 100 tahun, peluang Anda akan besar. Guru tamu paling luar biasa di perguruan tinggi juga memenuhi syarat untuk bersaing. Oh, baiklah, kalau begitu, saya akan menjadi guru tamu untuk saat ini. Guru Ruolan, saya harap saya dapat berkomunikasi dengan Anda jika saya punya waktu. Tentu saja, setelah perekrutan siswa baru selesai, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi akan mengadakan pertemuan pertukaran, dan para guru akan berpartisipasi. Ruolan tersenyum dan tidak menunjukkan penyembunyian apapun dari Tang Hu. Tang Hu juga penuh penghargaan. Tapi tatapan kagum seperti ini membuat Tang Hu merasa lebih tertekan. Sepertinya tatapan seorang tetua yang mengagumi dan menyemangati seorang anak kecil, bukan itu yang dia inginkan. Xiaoyu, ayo pergi. Gendut kecil, saat pertemuan pertukaran, kakakku akan memberimu hadiah sebagai balasannya. Kamu harus pergi. Oh, ngomong-ngomong, dekan baru saja mengeluarkan perintah. Mulai sekarang, siapapun yang mendapat perlakuan 10 besar,
Anda dapat bergabung dengan asosiasi manapun tanpa syarat dan tidak tunduk pada pembatasan keanggotaan berulang. Guru Ruolan menarik Jiang Xiaoyu, yang sedikit kecewa, ke udara. Apa yang membuat Fatih menunjukkan ekspresi sanjungan yang sangat berlebihan adalah bahwa Guru Ruolan tidak mengirimkan pesan untuk menutupi apa yang dia katakan kepada Fatih. Oh, 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 beri aku hadiah sebagai balasannya. Ah, 10 besar tidak dibatasi. Hebat sekali. Dengan cara ini, seorang jenius serba bisa sepertiku bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Dikatakan. Semua orang sama terkejutnya. Apakah dekan memberikan perintah ini karena Fatih, Ling Feng, Ao Yu, Murong Qianhua dan lainnya? Ini adalah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, asosiasi besar membatasi bergabung berulang kali karena energi seseorang. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, aspek apapun yang terlibat dalam asosiasi manapun memerlukan banyak waktu dan energi. Ada spesialisasi dalam profesinya, dan itu bukanlah hal yang baik menjadi terlalu rumit. Namun sekarang, yang telah menerima 10 manfaat teratas secara khusus disetujui untuk bergabung kembali. Kakak kedua, ayo kita semua bergabung. Itu wajar, para badut itu sombong sekali, mereka semua ikut bergabung. Dengan kita bertiga bersaudara, siapa lagi yang bisa mencuri keberuntungan kita? Lao San, kamu juga mengalami momen impulsif. Untungnya, Guru Ruolan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Saudaraku, aku tidak bisa menahannya. Aku pasti akan membuat pria gendut ini terlihat bagus. Bukankah ini pengecualian? Bergabunglah. Fatih, Sixuan, Ling Feng, Ao Yu dan Sue Feiyan semuanya diperlakukan sebagai 10 orang teratas. Meskipun hasil penilaian Sixuan tidak bagus, bakat tingkat S dan kekuatan supernaturalnya lebih baik daripada hasil penilaian manapun biksu tentu saja merupakan pengecualian. Su Tao dan Yin Susu hanya merasa iri dan cemburu. 1 jam kemudian, kedua kelompok saling balas setelah mendaftar. Meskipun Tang Hu dibayangi oleh pria gemuk di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, dia tetap menerima sambutan paling hangat di Asosiasi Musik, di Asosiasi Seni Bela Diri Kuno, Asosiasi Sains dan Teknologi, Asosiasi Mantra, dan asosiasi lainnya. Murong Qianhua dan Xuan Yuan Chen bahkan lebih populer. Jauh lebih populer daripada Fatih dan kelompoknya. Inilah kenyataannya. Kapten Xing Hui, penjahat dari sekolah pertama Kaisar Abadi, dan pemimpin dari 4 talenta besar Dahua, ketiga orang ini dapat dikatakan sebagai eksistensi dengan aura tertinggi. Ini jelas tidak sebanding dengan Fatih, Ling Feng, Ao Ao dan lainnya berdasarkan hasil penilaian sederhana mereka, setidaknya untuk saat ini. Kursus wajib asal-usul Tao, 10 esensi transformasi besar, ikhtisar 3000 Dao, interpretasi sejati dari pedang Dao, interpretasi sejati dari pedang Dao, pada tinju, telapak tangan dan tendangan teknik, analisis dan analisa kesaktian supranatural, inspirasi dan teori yin yang jiwa, total ada 8 mata pelajaran yang diajarkan pada 3 hari pertama, 3 hari tengah, dan 3 hari tengah. 2 hari terakhir setiap bulan. Setiap mata pelajaran membutuhkan 1 hari. Butuh 10 tahun untuk menyelesaikannya. Ya, mata kuliah dasar 10 tahun pada dasarnya sama di setiap perguruan tinggi. Bahkan mata kuliah yang diwajibkan pun sama persis. Yang membedakan hanyalah gurunya. Tentu saja, mata pelajaran yang sama, yang diajarkan oleh guru yang berbeda, akan memiliki efek yang berbeda. Ayo cepat pilih guru. Setelah Chen Hao dan yang lainnya memasuki Gimnasium Tao di Universitas Dahua, jadwal kursus untuk pendatang baru telah diumumkan di prasasti. Total ada 8 mata pelajaran wajib, sudah jelas. Pada dasarnya ada 3 atau 4 guru yang mengajar suatu mata pelajaran, dan karakteristik masing-masing guru diperkenalkan secara rinci. Praktisi dapat memilih guru yang lebih bermanfaat bagi mereka berdasarkan karakteristik mereka sendiri. Guru mata pelajaran yang sama dijadwalkan ada kelas di hari yang sama. Ini bagus. Kita tidak perlu khawatir tentang waktu. Kita bisa memilih guru mana yang kita suka. Itu tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Satu-satunya hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kakak ipar Chen Si, kata Su Tao. 8 kursus yang harus diambil Sixuan persis sama dengan Chen Hao dan lainnya. Namun, dia adalah dojo di alam tertinggi Hongmeng, dan waktu kelasnya benar-benar berbeda dari di negeri dongeng Daluo Jin. Tidak perlu berlebihan kan, kursus dasar hanya berlangsung 10 tahun, dan jadwal kursus sangat padat, jadi masih ada waktu untuk keluar dan melakukan pelatihan misi. Saudara gendut, kamu belum memasuki dunia peri, jadi kamu mungkin tidak tahu bahwa hukum ruang dan waktu di dunia peri 100 kali lipat dari hukum dunia luar.
Suatu hari di dunia luar adalah 100 hari di dalam, dan semua khotbah tidak memiliki hukum ruang dan waktu. Jadi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk konsisten, jika tidak maka akan merepotkan tim untuk bergerak di dunia peri. 100 kali lipat hukum ruang dan waktu. Chen Hao berkata dengan heran. Ini masih menjadi hukum dasar ruang dan waktu di dunia peri. Jika Anda punya lebih banyak uang, Anda bisa memasuki ruang dengan hukum ruang dan waktu 1000 kali lipat. Dunia peri bisa dikatakan maha kuasa dan maha kuasa. Sangat kuat. Tentu saja, legenda mengatakan bahwa ruang abadi adalah satu-satunya jalan menuju dunia abadi, dan jalan menuju kaisar abadi juga terletak di dalamnya. Saat aku mendengar hal ini sebelumnya, aku sangat bingung. Dunia peri jelas merupakan dunia virtual. Bagaimana bisa ada jalan nyata menuju kaisar peri? Haha, kakak gendut, keraguanmu juga keraguan kami. Ruang negeri dongeng itu sudah ada selamanya. Memasukinya melalui helm alam spiritual, secara intelektual kamu secara alami tahu bahwa kamu berada di ruang negeri dongeng, tapi rasanya lebih baik dan lebih nyata daripada kenyataan. Tidak mungkin untuk memutuskan apakah itu virtualitas atau kenyataan. Seorang tokoh perkasa pernah berkata, warna tidak berbeda dengan kekosongan, kekosongan tidak berbeda dengan warna, warna adalah kekosongan, dan kekosongan adalah warna. Menjelaskan hubungan antara ruang dunia abadi dan dunia kaisar abadi. Benar dan salah, salah dan benar, semuanya dihasilkan berdasarkan berbagai sebab dan kondisi. Terkadang yang benar bisa menjadi salah, dan terkadang menjadi benar. Legenda saat masuk alam kaisar abadi, para kultivator dapat menyatukan roh dan wujud mereka serta berpindah-pindah antara ruang dunia abadi dan dunia kaisar abadi, sementara kita hanya dapat memasuki ruang dunia abadi dengan pikiran spiritual kita. Itu benar. Poin lainnya adalah jika Anda memenuhi syarat untuk memulai jalur kaisar abadi, Anda juga dapat menyatukan tubuh dan jiwa Anda ketika Anda memasuki jalur kaisar abadi. Itu adalah jalan masuk yang sebenarnya. Ya, tapi jalan menuju kaisar abadi tidaklah mudah. Kakak gendut, kakak Feng, kakak monyet, Nona Sue, dan kakak ipar Chen Si mungkin masih memiliki harapan, tapi pada dasarnya tidak ada harapan bagi kita. Saudaraku, aku pasti akan memulai perjalanan menuju kaisar abadi. Ling Feng berkata dengan bangga. Haha. Mari kita lihat siapa yang tidak. Hari ini kita bersaudara, dan dia dikatakan sedang berjuang di jalan keabadian. Mungkin itu tidak bisa dihindari. Itulah yang terjadi setelah mengalahkan semua musuh, kalau tidak kita tidak perlu membentuk tim. Sue Feiyan, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata. Itu wajar, tapi tolong jangan khawatir. Kakak dan adik, aku tidak akan membasmi mereka semua seperti orang lain. Kemenangan atau kekalahan sudah cukup. Jalan kaisar abadi, jalannya sepi, mungkinkah ini berasal dari ini? Pikir Chen Hao dalam hati. Seperti Ling Feng, Ao Yu dan Sue Feiyan, darahnya sedikit mendidih ketika dia berbicara tentang jalan menuju kaisar abadi. Itu adalah puncak dari jalur kultivasi dan tujuan akhir dari semua kultivator. Sangat disayangkan bahwa selama berabad-abad, tidak ada yang mampu memecahkannya. Selama ratusan juta tahun, seluruh dunia kaisar abadi, dan bahkan dunia besar lainnya, hanya melahirkan Raja Galaksi, seorang kaisar semu, dan itu masih rumor, dan apakah itu benar atau tidak belum dapat dikonfirmasi. Kaisar abadi, betapa mudahnya. Keduanya satu sama lain. Hambatan kita saat ini mungkin adalah Murong Qianhua, Suan Yuan Chen, dan Tang Huao He berkata. Itu harus dipertimbangkan, kata Sue Feiyan lagi. Ada ekspresi kesungguhan di antara alisnya. Jelas sekali, Murong Qianhua dan 3 orang lainnya merupakan ancaman besar baginya. Zaman yang hebat akan datang, dan orang-orang jenius akan bermunculan berbondong-bondong, orang pembawa sial, saudaraku, aku tidak pernah menyangka bahwa akademi kelas 1 bisa sekuat itu, kata Ling Feng. Normal, rahasia yang tidak dapat diprediksi dan keberuntungan yang berkabut tidak akan pernah membuat seorang jenius kesepian. Situasi Dahua College saat ini jelas tidak seperti ini untuk setiap perguruan tinggi kelas 1. Bahkan perguruan tinggi terbaik pun mungkin tidak seperti ini. Masuk akal. Dari sudut pandang ini, harapan kita sangat tinggi, hahaha. Ahem, Hebo melihat ke laut, dan seekor katak sumur melihat ke langit. Ternyata tujuanmu dari awal adalah jalan menuju kaisar abadi. Su Tao dan yang lainnya sedikit malu. Meskipun aku tahu orang-orang ini sesat, aku masih sedikit terkejut ketika mendengar bahwa tujuan mereka adalah jalan legendaris menuju kaisar abadi. Itu adalah sesuatu yang hanya berani mereka pikirkan dalam mimpi mereka, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk melakukannya. Siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki jalan kaisar abadi,
siapa yang bukan penjahat tertinggi di dunia Kaisar Abadi. Meskipun mereka tidak buruk, mereka masih berjarak beberapa jalan dari barisan monster top. 2 jam kemudian, semua orang telah menyelesaikan semua kursus dakwah. Chen Hao dan Sixuan menerima helm spiritual yang memungkinkan mereka memasuki dunia peri secara gratis, dengan biaya overdraft 100 poin-poin kontribusi. Namanya juga helm spiritual, dan garis besarnya persis sama, tetapi aura helm spiritual yang mekar di dunia kedua galaksi Haoyu dan rune yang terukir di permukaan tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Perbedaan terbesarnya adalah setiap kali Anda memasuki dunia kedua, Anda harus mengenakan helm spiritual dan melepaskan napas. Namun helm spiritual di dunia peri hanya perlu dipakai saat pertama kali digunakan, dan akan diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran penggunanya bagian dari pikiran. Di dunia Kaisar Abadi yang luas, Anda hanya memerlukan satu kesadaran untuk memasuki ruang abadi kapan saja dan di mana saja. Hal lain yang berbeda dari dunia kedua adalah bahwa kesadaran orang yang selamat tidak dapat eksis di ruang dunia peri dan dunia Kaisar Abadi pada saat yang bersamaan. Memasuki ruang dunia peri, maka tubuh fisik di dunia Kaisar Abadi akan kalah semua kesadaran. Terus terang, mayat yang hidup tidak memiliki kesadaran akan keadaan sekitarnya. Namun, ketika menghadapi aura yang mengancam kelangsungan tubuh fisik, orang yang selamat secara otomatis dapat melarikan diri dari dunia peri dan kembali ke tempat asalnya. Sisi, apakah aku akan masuk? Datang. Aku benar-benar ikut. Pria gendut orang pembawa sial, masuk saja. Apa aku bilang kamu tidak boleh masuk? Aku belum mau masuk. Di ruang tamu istana sementara, Fatih dan Sixuan, yang telah kembali dari melakukan semua pekerjaan rumah, tidak sabar untuk menjatuhkan darah mereka untuk mengorbankan helm spiritual dunia peri untuk masuk. Fatih memandang Sixuan dengan sedih dan bertanya lagi. Bisakah kamu memiliki selera humor? Selera humor apa? Selera humor apa yang kamu miliki saat mengatakan ini? Kakak ada di dalam, berdengung. Pria gendut itu menatap Sixuan, matanya yang cabul tiba-tiba menunduk, dan dia segera mengaktifkan helm spiritualnya. Dalam sekejap, cahaya peri terang mekar dari helm alam spiritual, berputar dan menari ke atas kepala Chen Hao, dan perlahan jatuh. Pria gendut orang pembawa sial, tidak tahu malu. Hooligan. Setelah diingatkan oleh mata malang pria gendut itu, Sixuan tiba-tiba memerah dan sangat membenci pria gendut itu. Sayangnya, pria gendut itu sudah mengaktifkan helm spiritualnya, jadi Sixuan hanya bisa menahannya sambil menstimulasi pikirannya. Ketika helm kristal spiritual tampak membentuk tirai cahaya redup, benar-benar menghilang dari bentuk aslinya, masing-masing menyelimuti tubuh Chen Hao dan Sixuan. Chen Hao dan Sixuan juga melangkah ke dalam legenda untuk pertama kalinya. Chen Hao, selamat telah bergabung dengan dunia abadi. Chen Hao merasa bahwa jiwanya benar-benar terpisah dari tubuhnya, dan bahkan jika dia ingin memisahkan jejak kesadaran spiritual, dia tidak dapat melakukannya. Dia memasuki dunia peri, dan mengambang yang kabur dan seperti kesurupan sepertinya bertahan lama untuk menarik napas. Musik abadi seperti suara alam tiba-tiba terdengar di telinganya, dan pada saat yang sama, suara yang menyenangkan melayang ke telinganya, yang membuat Chen Hao tiba-tiba bersemangat. Chen Hao, meskipun aku mengira memasuki dunia peri berarti membocorkan informasi sebenarnya, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Begitu saya masuk, nama saya dipanggil. Chen Hao buru-buru membuka matanya dan mengikuti suara itu. Sayangnya, dia hanya bisa mendengar suaranya tetapi tidak bisa melihat orangnya. Chen Hao, puncak negeri dongeng emas Daluo pada tahap akhir, galaksi luas dari dunia kuno yang kacau, bumi. Chen Hao, Li Yuan, kesatuan, mutasi. Suara yang datang lagi pada awalnya normal, tetapi setelah berbicara tentang Haoyu Galaksi, menjadi samar dan terputus-putus. Kata-kata yang muncul membuat mata Chen Hao membelalak karena terkejut, dan dia menjadi sangat waspada pada saat yang sama. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kehidupan masa lalu dan masa kini di dunia peri dapat digali dari pikirannya, jadi dia terkejut. Bagaimanapun, Chen Hao tidak bodoh. Sebelum bertemu dengan perawat kecil Liu Hui, Chen Hao tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki masalah besar. Dia hanyalah seorang pemimpin yang mengandalkan petualangan dan kerja kerasnya untuk maju selangkah demi selangkah yang terbaik. Dia memiliki orang yang kuat. Ayahku, hanya ada dewa tua misterius di hadapannya. Tapi setelah bertemu Liu Hui, reinkarnasi Kaisar Abadi dan roh segala sesuatu, dan menaklukkannya, Chen Hao menjadi seorang idiot dan tahu bahwa dia tidak sesederhana itu lagi. Kaisar Abadi, terutama Kaisar Abadi wanita, bahkan jika mereka bereinkarnasi sebagai roh dari segala sesuatu, mereka masih memiliki ladang ranjau dengan batasan yang kuat pada emosi mereka sendiri.
Bagaimana mungkin bisa ditaklukkan oleh orang biasa? Yelan berspekulasi bahwa Chen Hao tidak kalah kuatnya dengan Kaisar Abadi, atau bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi, tetapi Chen Hao tidak bisa tidak mempercayainya. Namun, Chen Hao selalu secara mental menolak kondisi bawaan dilahirkan dengan kunci emas. Dia pernah berkata kepada wanitanya bahwa masa lalu pada akhirnya akan berlalu, dan masa depan tidak dapat diprediksi selama dia hidup ini. Oleh karena itu, ia tidak pernah berpikir untuk menyadarkan dirinya, apalagi berusaha untuk bangkit. Ia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai kesuksesan selangkah demi selangkah, dan bergerak maju selangkah demi selangkah, selalu membiarkan dirinya dalam hidup ini menempati posisi dominan mutlak, posisi. Tapi faktanya adalah faktanya. Meskipun Chen Hao tidak menyadarinya, keberadaan segel kuat dan senjata ajaib di atas tingkat keabadian sejati dalam pikirannya telah terbukti berkali-kali, dan tidak ada yang bisa mengintip ke dalam apa yang dia sembunyikan dalam pikirannya. Tapi sekarang, saya baru saja memasuki dunia peri. Tepatnya, prosedurnya belum terselesaikan. Karakternya belum tercipta, dan belum lahir, jadi Dalang sudah melihatnya. Itu juga mengungkap rahasia terbesar Chen Hao. Seberapa kuatkah dalam dunia peri ini? Tak terbayangkan, jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa dunia abadi tidak berada di bawah kendali siapapun di dunia Kaisar Abadi, Chen Hao akan segera mundur dan membawa Siksuan bersamanya untuk melarikan diri dari dunia Kaisar Abadi secepat mungkin. Apakah aku perlu menyamar untuk masuk? Suara yang tadinya halus tiba-tiba menjadi nyata kembali, mencapai telinga Chen Hao seolah-olah berada tepat di sebelah telinganya. Membutuhkan nama, Li Yuan. Apakah kamu perlu mensimulasikan penampilanmu? Kamu dapat mengubah wujud akhir Dai Xingju sesuka hati. Di dunia peri, hanya sedikit orang yang bisa melihatmu. Ini jauh lebih baik daripada aku membantumu menyamarkannya, dan itu akan membantumu kumpulkan lebih banyak orang di dunia peri. Apakah ada hal seperti itu? Yah, tidak perlu menyamarkan penampilanku. Aku akan melakukannya sendiri. Chen Hao sedikit linglung dan segera berkata. Meski semua rahasia telah dieksplorasi, Chen Hao tetap tidak menyangka bahwa NPC bisa begitu pribadi. Tertawa, Chen Hao mengaktifkan teknik jantungnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pria gemuk. Chen Hao tidak tahu, tapi tidak semua orang bisa bertemu dengan NPC yang manusiawi seperti dia. Oke, jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa meneleponku kapan saja. Jika kamu punya pertanyaan, aku bisa menjawabnya untukmu selama masih dalam kemampuanku. Apakah kamu orang sungguhan atau NPC sistem intelligence? Benar juga salah, salah juga benar. Chen Hao membenci jawaban yang ambigu dan menipu seperti itu, tetapi dia tidak berani menunjukkan keraguannya, dan kemudian bertanya bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki jalur Kaisar Abadi. Dengan jangka waktu 100.000 tahun dari dunia luar, mulai dari negeri dongeng Daluo Jin di alam awal dunia peri, seseorang dapat dipromosikan ke alam peri sejati tingkat ke-7. Ini adalah syarat pertama. Kondisi kedua, dalam periode yang sama, level tim harus mencapai level SSS alam abadi sejati. Setelah memenuhi kedua kondisi ini, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki jalur Kaisar Abadi. Dipromosikan ke alam abadi sejati tingkat ke-7 dalam 100.000 tahun. Chen Hao terkejut. Meskipun saya sudah lama mengetahui bahwa kondisinya sulit dan saya telah siap secara mental, saya tetap terkejut ketika mendengarnya sekarang. Chen Hao sendiri telah meningkatkan wilayahnya hingga dia tidak memiliki konsep waktu. Setelah mengalami perubahan ruang dan waktu di dunia kuno yang kacau dan dunia yang kacau, ia bahkan tidak dapat memberikan angka spesifik untuk usianya sendiri. Mengabaikan perbedaan hukum ruang dan waktu, jika jumlah tahun yang dialami adalah berapa bertahun-tahun, dia bahkan belum berusia 20.000 tahun. Masih ada 80.000 tahun untuk menerobos alam tertinggi Hongmeng dan melangkah ke surga ke-7 dari alam abadi sejati. Tapi Chen Hao tahu bahwa itu tidak sesederhana yang dia pikirkan, lagi pula, setelah dia melangkah ke dunia Kaisar Abadi, Dewa Sejati Zandao yang dia lihat semuanya sangat tua dalam usia dan aura, tetapi hanya sedikit yang melampauinya, tingkat ke-7 dari Zandao True Immortal. Pada awalnya, Raja Naga Guntur hanyalah Dao Dao True Immortal tingkat ke-4. Dapat dilihat dari sini bahwa pasti sangat sulit untuk setiap promosi ke surga ke-9 dalam alam abadi sejati Zandao. Langit ke-7 tidak diragukan lagi seperti tingkat ke-7 dari semua alam besar, dan itu pasti merupakan titik balik. Jangan khawatir, kamu berasal dari bumi, dan kamu adalah jiwa yang menyatu secara unik. Jiwa yang menyatu tidak lebih dari jiwa bermutasi yang langka di antara jiwa-jiwa yang menyatu. Dalam situasi ini, di dunia yang luas, saya tidak dapat memastikannya,
Tapi di dunia unik di ruang dunia peri, 100.000 tahun yang lalu sudah cukup waktu bagi Anda untuk naik dari negeri dongeng Daluojin ke negeri dongeng sejati tingkat ke-7. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa peningkatan alam eksternal akan diisolasi dari peningkatan Dewa Yin dan Yin dalam perjalanan menuju Kaisar Abadi. Yang Sen, Yin Sen. Ada sesuatu yang salah dalam pikiranmu, dan kamu baru saja masuk akademi. Tidak mengherankan jika kamu tidak memahaminya. Ini akan menjadi jelas setelah kamu mempelajari teori Yin dan Yang jiwa, seindah suara alam yang dijelaskan kepada Chen Hao. Chen Hao memang memiliki beberapa informasi dan konsep tertentu tentang Dewa Yang dan Dewa Yin, keduanya adalah warisan ekstrim dari alam rahasia asli, yang diperoleh Panlong adalah Chen Linghe, yang menjadi dewa yang dalam daging dan tubuh Perili yang adalah jiwa yang menjadikan Yin dewa. Tapi itu semua hanya teori, dan tak satu pun dari dua kekuatan tertinggi yang mampu mewujudkannya. Teori Yin dan Yang jiwa, mungkinkah jiwa bisa menjadi dewa kembar Yin dan Yang? Pikir Chen Hao dalam hati. Ketika saya memilih mata kuliah wajib sebelumnya, memang ada mata kuliah teori Yin Yang jiwa. Chen Hao, apakah kamu yakin targetmu adalah jalan menuju Kaisar Abadi? Saat Chen Hao tenggelam dalam pikirannya, suara menyenangkan itu bertanya lagi. Tentu, oke, kalau begitu kondisi awalmu di dunia peri akan disegel ke tahap awal negeri dongeng Daluojin. Apakah ada pertanyaan? Apakah mereka yang tinggal di alam tertinggi Hongmeng masih memiliki kesempatan untuk memulai jalur Kaisar Abadi? Chen Hao mau tidak mau bertanya, memikirkan siksuan dan wanita serta saudara laki-laki dan perempuan yang berada jauh di zaman kuno yang kacau dunia. Tentu saja, mulailah saja dunia pemeteraian, koma. Sementara Chen Hao terus bertanya, Siksuan telah memasuki dunia peri di sisi lain. Siksuan belum pernah bertemu NPC yang humanistik seperti Chen Hao. Satu-satunya hal yang sama adalah dia mendengar suara indah seperti suara alam, tapi yang harus dia lakukan hanyalah membuat pilihan paling mendasar setelah yang lain, pihak menjelaskannya. Sebelum masuk, Ao Guang, Ling Feng dan yang lainnya memberitahu Siksuan dan Chen Hao sebelumnya bahwa jika tujuan mereka adalah menjadi Kaisar Abadi, mereka akan mulai dari tahap awal negeri dongeng Daluojin. Siksuan hanya membuat pilihan ini, dan sisanya didasarkan pada nama samarannya saat ini. Namun, Siksuan, yang muncul di ruang dunia peri, melihat lingkungan sekitarnya dengan ekspresi terkejut, merasakan aura yang memenuhi dunia. Aneh, ini pertama kalinya aku ke sini, kenapa aku merasa begitu akrab? Ini seperti, berdengung. Ketika Chen Hao merasa tidak ada pertanyaan untuk ditanyakan saat ini, cahaya peri yang terang menyelimuti dirinya. Segera, Chen Hao dengan jelas merasakan bahwa waktu dan ruang terus-menerus terdistorsi, nafas berubah dengan cepat, dan bahkan tubuh terbuat dari kental, jiwa untuk saat ini, Chen Hao dan dalam pikiran semua korban, semua diri yang berasal dari pikiran di dunia peri, merasakan peregangan dan distorsi yang kuat. Situasi seperti itu membuat Chen Hao sedikit terkejut. Bukankah hanya untuk memasuki ruang negeri dongeng dan dilahirkan di desa pemula atau di pegunungan liar? Mengapa butuh waktu lama dan mengalami perubahan ruang dan waktu yang begitu mengerikan? Meskipun Chen Hao memasuki dunia peri untuk pertama kalinya dan tidak memiliki banyak informasi sebelumnya, dia masih merasa sedikit tidak normal. Tertawa, kekosongan terbelah, dan setelah 10 menit, Chen Hao akhirnya berhenti bepergian dan muncul di dunia peri. Bukan begitu, Chen Hao masih dalam kehampaan, jadi dia mengeluarkan suara kejutan. Hampir seketika, matanya melebar seperti mata Siksuan. Namun, tidak seperti Siksuan, Chen Hao bertekad sebelum mendarat. Ini, bagaimana ini bisa begitu mirip? Apakah itu, bumi? Chen Hao sangat terkejut. Sebagai orang gila bumi, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang bentuk bumi. Pada saat ini, wilayahnya tersegel di tahap awal negeri dongeng Luojin besar desa pemula yang mendekat dengan cepat di bawahnya, dengan tampilan biru, dan daratan. Meski sebaran lempengnya sedikit berubah, tetap saja sama. Jika hanya planet ini, Chen Hao mungkin mengira itu kebetulan, tapi tidak jauh dari planet biru, bulan yang berputar seperti satelit juga ada. Bagaimana mungkin? Bukankah sudah kubilang desa pemula juga muncul di kota Dahua Star Zhenwu? Bagaimana bisa sampai ke bumi? Dalam hal ini, sebelum Chen Hao dan Siksuan memasuki dunia abadi, Ao Guang, Su Tao, dan lainnya telah mengatakan bahwa dia dan Siksuan akan muncul di kota Zhenwu. Semua orang luar berasal dari kota tempat mereka pertama kali muncul di dunia Kaisar Abadi. Tapi sekarang, Chen Hao telah muncul di bumi. Ini bukan bumi. Saat mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi,
Chen Hao merasakan nafas antara langit dan bumi dan bergumam. Aura langit dan bumi di sini sangat kuat. Seperti yang dikatakan Ao Guang dan yang lainnya, kondisinya pasti 10 kali dan 100 kali lebih kuat daripada yang ada di dunia Kaisar Abadi. Oleh karena itu, ini tidak mungkin bumi. Bumi yang sebenarnya sudah berada di zaman akhir Dharma, dan energi spiritual langit dan bumi telah punah. Itu juga bisa dianggap sebagai bumi. Orang luar dari dunia lain semuanya memiliki asal-usul mereka berdasarkan kemunculan pertama dunia Kaisar Abadi di kota, tapi aku telah menciptakan bumi virtual yang sempurna sendirian. Apa artinya ini? 1230